Nah ini coba lihat, baca kitab Syekh Yusuf Makassari ini yang hidup di abad 16, 17, 23 kitab mereka bukunya tarbiyah, bagaimana takut kepada Allah, bagaimana zikir, bagaimana ibadah, bagaimana berilmu. Nggak ada itu buku. Bagaimana makan beling, nggak ada di sini. Saya pernah ketemu orang Abangan, katanya mengaku pimpinan Abangan se-Indonesia di Banten ya. Rambutnya panjang. Datang jam 12 malam ke rumah. Melihat ada tulisan no smoking. Udah ngobrol 2 jam, asem kali. Dia nanya, "Kiai boleh ngerokok nggak?" "Boleh." "Tapi itu ada tulisannya ya, ente minta." "Boleh kalau minta." Ngerokok dia. Nah, dengan ngerokok lancar terus ceritanya. Jadi dia mengaku bahwa dia punya buku inti karya Syekh Arsad Banjari. Syekh Arsad Banjar. Buku ini nggak dimiliki, hatta di ulama-ulama dan murid-muridnya yang melanjut tarekatnya nggak dimiliki. Pada waktu itu bukunya hilang, ditemukan di pedalaman, dan bukunya ada pada pulan dan sampai ke tangan saya. Ini buku mengajarkan manunggaling kaula Gusti, sama dengan Siti Jenar. Bahkan dalam tahapan yang paling tinggi, dia bisa hidup ya, di alam yang tidak bisa disentuh oleh manusia. Itu ilmu yang sebenarnya Syekh Arsad Banjari. Jadi orang menyangka orang-orang yang ya, mistis klinik itu selain Al-Quran dan hadis ada kitab yang lebih rahasia. Sayangnya yang ngomong begitu itu suka ngamalin wirid-wirid tasawuf. Itu yang bikin. Artinya saya sudah menemukan kenapa ulama itu jauh dari tasawuf. Sebabnya ternyata, nah itu nggak enak sekali ngomongnya, sebabnya itu. Artinya orang sufi jauh dari Quran, dari hadis. Orang sufi jauh daripada ilmu. Nggak bisa. Sedangkan wali-wali dulu masuk ke tempat tertentu kan bawa ilmu. Bawa ilmu. Ya kalau kebetulan dia jagoan, memang jagoan gitu. Bela diri ya, karena hukum tidak ada dulu mah. Kita di jalanan ada yang mukul, ada yang bacok. Siapa yang gitu. Sekarang ada hukum, polisi ada di mana-mana ya, tinggal laporan, selesai ya, selesai udah laporannya ya, banyak ya. Nah terus kenapa umat sekarang artinya ibadah itu atau beramal, beraktivitas Islam itu malas atau tidak bergairah? Sebabnya adalah majelis ilmu itu tidak ada.
yang menimbulkan keinginan beramal itu ilmu. Orang anggapnya ngaji mulu sampai tua. Lah kan kata hadisnya minal mahdi ilal lahdi. Udah dulu mondok bisa ora. Yang baca kitab Nahum orang barat banyak yang bisa. Apabila orang jauh dari ilmu, maka keinginan untuk beramal itu, beribadah, untuk taat itu lemah, keinginannya lemah. Ada istilah ibadah, ada istilah kurbah, ada istilah ta'ah. Ya, itu berbeda, 3 istilah itu. Ta'at, ibadah, dan kurbah. Ta'at lebih umum. Semuanya ini beramal yang diberi pahala, yang musabun alaihi, ala fa'ilihi, diberi pahala orang yang melakukan. Ta'at, ibadah, dan kurbah. Ta'at ini ya, diberi pahala ya. Terbagi 2, ada yang dengan niat, ada yang tidak dengan niat. Niat untuk taat ya. Nah yang dengan niat inilah ya, dibagi 2. Ini yang satu namanya ibadah, yang satu namanya kurbah. Gimana ini? Saya kan ke bawah tuh. Taat itu ya, terbagi 2. Kedua-duanya musabun ya. Ini bin niyah, ini bi ghairi niyah. Nah, yang niat ini ada 2, ada yang disebut ibadah, ada yang disebut kurbah. Kalau ibadah ini mesti niat untuk mendapat pahala. Jadi kan jenis taat yang bernama ibadah adalah jenis ketaatan yang mesti dengan niat. Jenis ketaatan yang mesti dengan niat. Niat apa? Niat untuk mendapatkan pahala. Ya. Dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ibadah ada 2 niat. Niat untuk takarrub, niatnya niat lit takarrub, dan niat ya untuk pahala, sawab. Kalau kurbah niatnya untuk takarrub saja, tidak untuk mendapat pahala. Ini jenis taat. Nah, ada taat yang tanpa niat. Ini adalah adatun, adat. Ya memang ini pandangan ini menurut imam atau mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Syafi'i, beliau menamakan semua ibadah. Adat itu ibadah yang tidak murni, ibadah umum. Kalau ini kurbah, ibadah mahd, ibadah yang berdasarkan teks agama. Tetapi saya lebih cenderung
menurut Imam Hanafiyah karena lebih logik, lebih logis. Beliau membagi taat lebih umum karena ini jenis ketaatan. Cuman dinamakan ibadah apabila amalannya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan niat untuk takarrub dan mendapat pahala. Kalau kurbah, ya, apa saja yang penting untuk dekat kepada Allah, meskipun tidak niat untuk mendapat pahala. Ini kita terima dengan akal. Seperti ada seorang laki-laki mau ngedeketin perempuan, PDKT kan apa baik dilakukan, apa baik diberikan, tetapi nggak mau dibalas. Kalau misalnya mau dibalas, enggak, ikhlas, enggak. Nah, maka para wali itu disebut orang-orang yang dekat karena melakukan berbagai perkataan, perbuatan hanya untuk dekat kepada Allah. Nah, kenapa para wali itu ceritanya dulu ya suka dakwah, suka mengajar, karena selalu ya mereka mungkin mendengar dari gurunya bahwa amal taat yang paling dekat gitu kepada Allah adalah khidmat kepada makhluknya, melayani makhluknya. Dan pelayanan mengajarkan ilmu, menuntun agama itu yang paling mulia. Sampai kata kiai-kiai kita dulu di sini, bisa alif ajarin alif, bisa be ajarin be. Itu dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Takarrub. Nah, kalau yang gak ada niatnya adat. Ya. Kenapa nggak ada niatnya? Karena nggak disaratin niat. Kan kalau ibadah makan disaratin niat. Ya, ini artinya bisyarat niat. Itu tidak ada syarat niat. Ini seperti misalnya sholat ada niat, wudhu ada niat, ya, haji ada niat, semua ada niat syarat. Ya. Kalau kurban nggak ada niat, orang mau ngasih sedekah misalnya sama orang di jalanan, enggak nawaituan, enggak ada kan. Dia melakukan pendekatan kepada Allah, udah. Kalau ini yang ada syarat niat melakukannya, tentunya sholat, puasa, zakat, haji yang kalau kata mazhab Syafi'i ibadah mahdoh katanya gitu. Kalau ini enggak, ibadah umum yang ya, enggak disyaratkan niat. Tapi kalau mazhab Hanafi lebih apa ya, lebih sistematis. Nah, ini adat kan nggak ada niat, ya. Seperti misalnya orang mati 3 hari, 7 hari, itu adat, ya. Nggak ada niatnya. Cuman dulu orang-orang dulu melakukan adat seperti itu, maka ideologinya diganti sudah. Ya. Orang dulu kan bikin sesembahan kepada dewa, makanan ditaruh di ancak-ancak gitu, ancaknya dibikin cakep kayak rumah-rumah, dihias-hias, ya. Kemudian ditaruh di atas roda-roda, didorong, dikanyutin ke laut, makanan. Ya, bagi agama mereka pada waktu itu adat. Bagaimanapun dari kepercayaannya, artinya dari jiwa yang baik-baik. Cuman salah saja agamanya, itu saja. Nah, Islam datang, dibiarin adatnya, diganti isinya dengan yang ada di Al-Quran dan hadis. Itulah ketaatan. Gitu. Orang ngasih ancak sesajen di sawah, maka sesajennya dibiarin, dibaca doa, ya, baca
zikir, baca selawat, ya, baca doa untuk selamat. Nah ininya kan amalan yang ada di Al-Quran. Itulah masih dalam bentuk ketaatan dan ada pahalanya. Maulid, baca Quran, baca selawat, kan ini semua amal-amal taat. Jadi tradisi Nabi dulu nggak ada, iya. Nah seperti, namun yang paling penting bahwa ini semua adalah amal. Amal ini akan mati kalau ilmu mati. Kalau keinginan tidak ada irodah. Nah irodah ini datang dari mana? Dari ilmu. Ilmu inilah melahirkan keinginan. Keinginan apa? Keinginan beramal. Ilmu ini melahirkan keinginan beramal. Lah ilmu yang ya, lagi kecil doang udah. Itu juga bukan ilmu, ngaji doang. Makanya ibadahnya juga kenangan, ngelihat ada orang rajin tahajud misalnya atau ibadah. Nah terus komentarnya, gua juga dulu begitu. Udah. Ya. Udah ngalamin gua mah. Dia mah Islam baru gitu. Betul. Yang Islam lama mah udah lapuk, udah kuplak-kaplek, udah enggak. Iya. Karena ilmu tidak bertambah. Ya. Sudah ada ilmu juga tidak mampu beramal itu. Contohnya begini, antum membaca ilmu bisnis, mesti timbul keinginan untuk berbisnis. Baca lagi, baca lagi. Ya. Timbul keinginan ngomong aja, wah kita susun begini, kita akan begini, karena dia habis baca ilmu. Akhirnya dia coba bisnis, kan belum tahu caranya. Ya. Lalu ngadepin tantangan, rugi, jatuh, kapok, mudah. Nah itu kita baca aja. Qiyamul Lail itu manfaatnya bla 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 bla. Coba ada nggak mikir ke akhirat? Ya. Ya bahwasanya akhirat itu bikinnya ya kita ini sekarang. Kita lagi bikin akhirat kita ini. Gitu. Apa yang kita lakukan buat akhirat, bikin tuh. Ya kalau nggak bikin, ya, sholat, melakukan kebaikan kayak kedebong kanyut. Bahkan dia melakukan kebaikan kepada orang, dia merasa dia bikin kebaikan. Dia untuk di dunia ini ya udah, man arada dunya nuti. Kalau pengennya di dunia ya dapat, udah dikasih. Nah, orang itu beramal itu perlu kudratul amal. Kalau ini kan tadi iradatul amal. Perlu kudratul amal. Kudroh ini kudrah ruhiyah, kekuatan jiwa, kemampuan jiwa. Kudroh ini dapatnya bukan dari ilmu, tetapi dari akhlak. Kenapa kiai dulu mengatakan ngaji tai nggak ada akhlaknya? Dan orang memahaminya akhlak itu tata krama. Kalau jalan begini, ya. Kayak pemali gitu, anggapnya begitu. Akhlak hanya tradisi, bukan. Akhlak itu kalau ngasih ikhlas, kena musibah sabar. Kalau kaya zuhud, miskin qanaah. Kalau ngomong sidik. Ya. Dengan yang haram itu iffah.
Itu akhlak. Kalau memberi ikhlas. Dan ikhlas sidik semua itu juga bukan pikiran, merasa, tetapi karakter. Nah, ilmu itu kan dapatnya di orang. Di orang. Nih, orang yang punya ilmu otaknya. Kita ngambil ilmu di otak orang. Nah, sekarang akhlak ini ngambilnya di mana? Di dada orang. Di kalbunya. Di kalbunya ngambil. Nah, ketika orang tidak ada majelis ilmu, tidak ada majelis nasihat, udah nggak akan ada adat Islam, nggak ada akan amal kurbah, nggak ada ketaatan. Akhirnya sama Allah nggak taat, sama Rasulullah nggak taat, sama ulama nggak taat. Taatnya sama raksasa doang kali. Kalau ada raksasa yang kalau jalan nginjek orang baru taat. Nah, ini akibat nggak ada ilmu dan akhlak. Akhlak itu yang memperkuat amal. Ya. Baik. Ini sekedar pengantar. Kita pikir yang hadir sudah cukup ya. Jadi kita akan baca dua kitab. Pertama Sirul Asrar ya, 1 jam Sirul Asrar dan 1 jam kitab Ahlul Haqiqah. Yang akan kita baca betul-betul matan Syekh Yusufnya, yaitu kitab Sirul Asrarnya yang di atas halaman 1 itu, yang di atas ada garis halaman 1. Nah, yang di atas itu adalah kitab Syekh Yusufnya. Yang di bawah itulah syarah yang Al-Fakir nukil dari kitab-kitab tasawuf. Maka yang di bawah itu namanya Bariqul Anwar. Yang di atas itu Sirrul Asrar. Bariqul Anwar fi syarah Sirril Asrar. Kita pernah baca di Banten, yang ngaji ke Banten, tapi itu bacanya baca kereta ya. Nah, saya yakin yang ngaji itu nggak ketangkep gitu. Masa baca abis dohor maghrib hatam, kan luar biasa itu. Itu kayaknya Imam Bukhari juga nggak ketemu itu kalau cepat banget ngaji begitu ya. Maka di sini kita ulang lagi, kita baca seperti ngaji biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman 1 ya, halaman 1. Itu kan yang sebelumnya itu halaman alif ba ta sa jim itu ya. Itu mulai dari halaman 1. Bismillah. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ma'at taslim. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa sallallahu ala maulana Muhammadin ma laisa lahu fai'un wa ala alihi wa ashabihi minal ansari wal muhajirin wa ala jami'il anbiya'i wal awliya'i wa tawabi'ihim ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang tidak ada sepertinya sesuatu apapun, tidak ada yang serupanya
sesuatu apapun. Selawat Allah semoga kepada Maulana junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma laisa lahu fai'un, yang tidak memiliki bayangan. Ya, fai adalah zil, bayangan. Ini sekedar untuk menyesuaikan akhir sajak daripada penggalan kata sebelumnya. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai' wa sallallahu ala maulana ma laisa lahu fai. Itu hanya ya. Karena tulisan ini kalau bukan tulisan syair nazam berarti tulisan prosa biasa, ilmiah. Meskipun menulis ilmiah, mereka orang-orang yang ahli bahasa akan menggunakan sajak misalnya, tibak, jinas dalam ilmu bade'. Dan atas keluarganya, sahabatnya daripada Ansar dan Muhajirin, dan atas semua para nabi dan aulia dan pengikutnya semua. Amma ba'd. Fahadhihi risalah masirul asrar. Insyaallah bermanfaat bagi orang yang memiliki mata hati. Basirah itu mata hati, wal absar dan akal. Nah, sarah yang di bawah yang kita sarahkan adalah kalimat sirrul asrar. Faqad warada ta'birus sirr fil Qur'anil Karim wal haditsin nabawi. Ungkapan kata sir secara bahasanya Al-Qur'an dan hadis juga ya terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman, Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra. Katakanlah yang menurunkan Al-Qur'an adalah yang mengetahui sir, rahasia. Fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Innahu kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ada kata sir. Allah ya'lamu sirra. Ya. Dan sir di sini maknanya adalah sesuatu rahasia yang tersembunyi. Kita ngelihat yang ada di langit dan di bumi kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Allah tahu. Kemudian ayat Allah berfirman, wa qala ta'ala wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau keraskan perkataan itu ya, tetapi Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam dirimu. Nah, ini kata sir diartikan yang tersimpan di dalam hati, karena konteks ayat sebelumnya kaul. Ada istilah lain, ngomong lain di hati lain. Allah tahu yang tersimpan di dalam hati. Bahkan kata-kata wa akhfa lebih sembunyi lagi. Nah, seperti zikir, kan ada zikir jahar. Ya, Allah, Allah. Ada zikir khafi. Ya, zikir khafi. Memang bagi permulaan zikir jahar itu kan bagaimana menyibukkan lidah. Paling dekat dengan otak itu kan lidah. Ya, karena alat untuk menyampaikan apa yang dalam pikiran itu kan lidah. Gitu. Maka ketika orang itu tidak mempunyai akhlak bagus, ketika menghadapi persoalan itu lidahnya cepat banget. Babi lu, terus. Ya, cepat banget karena buruk di sininya, maka terus. Gitu. Nah, maka latihan untuk membendung kebersihan, kelurusan hati itu lidahnya dilatih ngomong yang baik-baik. Makanya Rasulullah bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, berkatalah baik, kalau tidak bisa diem aja. Gitu. Apalagi kalau emang udah pakar celetuk, ketemu aja, ngepas aja lagi. Nyeletuk lucu-lucu, nyeletuk nyindir pedas, nyeletuk luar biasa. Ya kalau buruk itu kebiasaan buruk. Ya. Maka dikata Nabi apa? Man istaqama lisanuhu faqad istaqama qalbuh. Orang kalau ngomongnya lurus, hatinya lurus. Ya, karena penerjemahan pikiran kan hati, ya, ke akal itu artinya lurus. Nah, maka pendidikan rohani, maka mulut itu paling utama. Paling utama yang dijaga. Lihat di dalam riyadhah, ya kan? Riyadhah itu apa? Qillatul kalam, qillatut ta'am, qillatul naum, qillatu khiltatil anam. Sedikit ngomong, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bergaul kepada orang yang tidak betul. Ini mah sedikit-sedikit ngomong, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Ya. Di tempat ngaji masih ngomong baik. Itu udah pelanggaran adab yang paling buruk di dalam majelis ilmu. Ya. Yaumatublas sarair itu ada dalam Al-Quran. Ini hari kiamat, hari yang yaumatubla. Tubla itu tuzhar. Di hari yang dijahirkan, ya, apa? As-sarair, segala yang dulunya ditutup-tutupi. Coba, kata sir itu adalah hati paling dalam yang tidak nampak, rahasia, dan yang selama ini ditutupi. Ya. Sir ada jamaknya asror, ada jamaknya saroir. Sir, kalau sir yang jamaknya asror, maknanya rahasia, isinya. Kalau sir yang jamaknya saroir, tempatnya. Hati yang paling di dalam itu sirus saroir, isinya sirul asror. Maka maqamat ruhiyah, akhlak orang, akhlak mulia disebut asror ilahiyah, rahasia Tuhan. Karena sifat itu sifat Tuhan, hanya Tuhan yang ngasih. Kita punya akhlak itu Tuhan yang ngasih, meskipun perantaranya min qalbi syaikhih, dari kalbu gurunya. Seperti kita dapat ilmu min akli ustadzih, dari akal gurunya. Kalau akhlak min qalbi syaikhih, itu mendapat asrar katanya. Atau disebut al-anwarul muhammadiyah atau al-haqiqatul muhammadiyah. Itu asrar. Yaumatublas sarair, di hari yang dijelaskan selama ini yang tersimpan di dalam hati mereka semua, rahasia isinya, tapi di dalam sarairun nas. Lalu ada hadis, meskipun tidak menyebut sir, tapi isinya, inna minal ilmi, ada ilmu kahayatil maknun, yang tersimpan di dalam simpenan, la ya'lamuhu illal ulama'u billah, yang hanya diketahui oleh
aulia, orang yang kenal Allah. Berarti kan rahasia. Kalau ilmu di kahayatil qarun, tempatnya ilmu berada di tempat yang tersembunyi. Ini sir karena isinya sir, tempat simpenannya sir. Cuman kalau jamaknya tempat simpenannya sarair, isinya asrar. Fa idza naqaqu lam yunkiruhu ahlul izzah. Kalau ngomong yang paham cuman para aulia saja yang punya izzah. Yang lain tidak paham. Nah ini sama sir ya, bimakna sarair dan bimakna asrar. Kama warada aidan fi ta'bir sufiyah. Sebagaimana juga kata sir itu terdapat di dalam perkataan ungkapan-ungkapan orang sufi. Orang sufi mengatakan as-sirru la yufsiduhu syaitan. Sir tidak dirusak oleh syaitan. Para wali itu tidak lagi digoda oleh syaitan. Ya kecuali yang belum jadi wali ya tergoda. Meskipun ilmunya banyak, ibadahnya banyak, kalau belum wali itu tergoda oleh setan. Apa bedanya wali dengan ilmu banyak? Wali itu istilah di dalam agama untuk orang yang mempunyai maqamat ruhiyah yang kamilah. Kalau ilmu mah di kepala ya. Kita menyadari betul-betul dulu ya, kiai-kiai dulu di sini kalau ngomong ulama tai kita kesinggung, ngaji capek-capek ditai-taiin. Rupanya baru ngerti ya Allah ya, ilmu bakal tai katanya kalau tidak ada akhlak. Kita jawabnya akhlak mulu katanya gitu. Kita merasanya akhlak itu ngormatin dia aja. Bukan, akhlak itu kepada Allah. Adapun hubungannya para wali itu adalah sarana untuk mengambilnya. Ya. Lah kalau anak-anaknya kagak ada yang jadi wali mah enggak jadi rujukan. Pan gua anak wali, lah terus mau ngapain anak wali? Lah mau anak nabi juga, nabi mah. Lu goblok mah goblok aja. Adapun menghormati orang itu adalah perintah agama. Mau anak wali, mau anak nabi. Ya. Bagaimana kita seperti kita kenapa punya guru, anaknya kita hormatin? Itu kan masalah emosional. Bukan kalau salah, jangan dia mah anak guru, ntar dia mah jadi wali. Ya, itu mah sampai keturunan ke-7. Ini udah ke-8. Nggak ada. Ya. Bapak tuanya wali gitu yang 17. Ya. Nggak ada. Orang jangan hidup ya, dengan khayal. Orang hidup itu bid-din bil ilm. Ya, dengan ilmu, dengan akhlak, hidup itu dengan Allah. Ya, bangga dulu keturunan apa? Keturunan Wali Songo. Sekarang udah Wali Songo, bukan Wali Songo. Ya. Wali Songo ngatus. Tidak. Ya. Hidup dalam khayal. Sir. Nih, sir itu hati. Setan itu hanya menggoda kalbu, akal sampai ke kalbu. Tapi kalau sudah ke ruh, ke fuad itu sir udah gak kegoda. Ya, artinya jika orang hidup ini tubuh manusia. Ya, tubuh manusia nih
semua tubuh manusia ini mempunyai ihtiyajat, mempunyai tabiat, mempunyai karakter dan keperluan. Ini perut perlu makan, kemaluan perlu berhubungan, keperluan biologis, ya. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, semua. Karena berbagai keperluan, bagian dari seluruh anggota tubuh ini ada dalam satu kesatuan yang disebut an-nafsun natiqah. Ya, keinginan yang jika misalnya perut lapar, maka seluruh bergerak. Itu nafsun natiqah, memiliki keperluan yang satu dari seluruh, ya, anggota tubuh ini. Nah, ini namanya nafsu. Nafsu. Ini enggak ada salahnya nafsu. Orang lapar makan, apa salahnya? Mata ngantuk tidur, apa salahnya? Lalu terdapat yang mendekel, istilahnya pengen ngomong, apa salahnya? Mendekel, apa mendekel ya? Gue mendekel banget, blak aja ngomong, apa salahnya? Orang ingin menikmati hirup bau yang indah, apa salahnya? Menutup hidungnya kena bau, kentut loh, apa salah? Hak, dia punya keperluan. Ini satu kesatuan keinginan ini nafsu. Karena tubuh ini bersatu kesatuan, sebagaimana dibayangkan orang mukmin seperti satu tubuh. Ya. Ini nafsu. Nah, selain fisik ini ada ruh. Nah, ruh inilah, ya, punya sifat akal, punya sifat kalbu, punya sifat ruh atau fuad, punya sifat sir. Orang yang dekat kepada Allah itu, ini yang paling dekat udah, anbiya, aulia ini. Hidup dengan ininya, ya, hidup dengan ini. Nah, sekarang kita hidup tidak punya akhlak. Ini secara umum disebut akhlak, katakan begitu. Atau disebut hakikat, ya, katakan begitu. Nah, ada orang hidup itu dengan keperluan perutnya, ya. Kalau pikiran, otak tergantung yang menguasai dalam diri dia. Kalau yang menguasai diri dia adalah satu kesatuan keinginan diri ini, nafsu, ya, maka otak juga mikirinnya perut. Sampai jadi presiden juga perut aja yang dipikirin. Paling kurang akalnya dikasih ilmu agama, orang hidup dengan ilmunya. Paling kurang orang hidupnya dengan iman dan mahabbah, atau hidup dengan ma'rifat, atau hidup dengan suhud, fana. Kan ada orang jahat, mukul, lalu orang mengatakan kamu tidak punya hati nurani. Coba kalau hati jusmani mah sehat. Hati itu maksudnya kan kalbu, jantung yang begini nih. Kita nyebutnya hati, padahal masalah. Hati makan yang hitam itu merah, ya. Kita nyebut hati maksudnya jantung, kalbu. Kita menyebut orang yang bengis tidak punya hati nurani. Kalau hati ininya mah diperiksa ke dokter sehat, punya, masih belum diganti sama plastik. Tapi hatinya hati nur, nih kalbu, ruh ini nur. Apa? Mahabbah, cinta, kasih. Ini adalah akhlak, karakter. Cinta itu akhlak. Bahkan biang
Akhlak, cinta itu biang akhlak, kayak manis biang gulanya. Cinta itu biangnya. Nah, apabila orang hidup dengan ruhnya, maka semua ini tunduk kepada perintah ruh. Ini namanya fitrah, kesucian. Gitu. Nah, Allah nanti menyuruh syariat untuk fisik ini. Salat, puasa, zakat, haji, ini syariatnya. Syariat ini apa emang? Syariat ini bajunya hakikat ini. Ruh yang bersih, ini bajunya. Kalau udah bersih, dia nungguin ini. Maka dikatakan Islam itu baju yang cocok untuk fitrah. Islam yang dimaksud syariat, perintah, memberi, membantu, menolong, sholat, puasa, zakat, haji, yang dilakukan oleh fisik. Tapi kalau jasa dilatih ini capek, karena ininya nggak ada, kotor, ibadahnya capek, dan nggak tahu ibadahnya manfaatnya apa bagi jiwanya, itu nggak tahu, nggak dipikirin. Ibadahnya khusyuk nggak tahu, dipikirin kagak. Sholat ge, udah. Tapi ntar ngakunya paling bener, nah ini. Nah, ini nafsu bukan sesuatu yang salah, nggak ada, cuman perlu ditundukkan dengan ya. Orang punya ilmu, tapi ininya belum hidup, belum ada ya iman, belum ada cinta, belum ada makrifat, belum ada akhlak, katakan. Seperti ini mata sifat Allah, mendengar sifat Allah, bicara sifat Allah, tangan sifat Allah, kaki sifat Allah, mengenal sifat Allah. Ya. Ini sifat fisik. Nanti ada ruh di sini, sifat Allah juga dikasih yang namanya akhlak. Sabar, ridho, syukur, yakin. Ya. Itu sifat Allah untuk ruh. Ini kan hidup karena ada sifat-sifat itu, ada ruhnya. Ini juga ruh hidup karena ada. Adapun ini ya panjang kalau diceritakan kenapa ruh, kenapa. Nah, cuman sir apabila akhlak seseorang itu sudah sempurna, paling kurang sempurna untuk keperluan hidup ya dia. Kan kita ini suratannya kan masing-masing takdirnya. Sebagai apa, punya tanggung jawab seluas apa, dan bagaimana, maka kekuatan yang diperlukan oleh dia dari Allah ya tergantung. Misalnya RT, ya berarti kan kesibukannya, tanggung jawabnya, kerjanya, maka ilmunya cukup kalau segitu aja. Kalau RT jadi presiden bagaimana? Ya. Lurah, ya. Keperluannya cuma segitu, ilmu segitu cukup. Tapi untuk jadi camat mesti nambahin lagi ilmunya, seperti itu. Nah, orang dikasih akhlak oleh Allah, dikasih kekuatan, inayah, pertolongan, kerohanian, ya, tergantung takdir yang suratan fisiknya ini sebagai apa? Sebagai bapak, sebagai guru, ya, sebagai pembimbing, sebagai pimpinan, sebagai. Maka kalau bukan ahlinya diserahkan, hancur. Itu. Orang cukup misalnya menjadi seorang kopral, udah nggak perlu banyak mengetahui tentang peperangan. Tapi kalau sudah marskal misalnya, perumpamaannya begitu, artinya
orang dibangun rohaninya berdasarkan yang dia perlukan untuk menghadapi ketentuan dan suratan hidup pada fisik. Nah, ini orang hidup dengan rohaninya. Nah, setan tidak masuk ke sini. Tidak kebaca. Tidak kebaca. Setan hanya tahu apabila pengaruh nafsu keinginan ini masih dominan dan rohani tidak berkuasa dalam dirinya. Udah, lu ngapain? Sholat. Dia tahu, ya. Artinya setan itu, maka dikatakan setan itu warnanya merah pekat. Ilustrasinya, keburukan itu warnanya merah pekat. Yang merah-merah itu buruk. Nah, akhlak malaikat itu warnanya banapsaji, apa? Ungu yang halus, yang paling halus, tipis. Nur disebutnya, anwar, nur. Kalau ini kan nar, nur. Malaikat nur, iblis nar. Nafsu nur, nar, maka akhlak atau sir nur. Bagaimana setan itu nar bisa masuk ke nur? Nggak bisa. Merah itu kan gelap, hanya dapat dipecah oleh cahaya yang paling halus. Seperti kita ada kabut, kan cahaya banapsaji yang bisa menembus lampunya. Nah, setan itu terendus kalau ada ruh, terendus. Contoh, kenapa jin itu juga bisa merasuk ke tubuh? Ya, itu merasuk ke tubuh. Karena di dalam tubuh dia tidak ada nur akhlak. Rata-rata orang kena jin itu orang yang penakut banget. Nafsunya ya tidak bisa dikendalikan. Marahnya tidak bisa dikendalikan. Dan orangnya cepat tersinggung dan mudah sedih. Ini jiwa yang lemah, tidak punya akhlak. Kan para wali dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak punya takut dan tidak punya sedih. Itu merupakan satu sikap jiwa yang kuat, akhlak yang tangguh, yang kuat. Nah, apabila jiwa itu kosong dari sifat-sifat nur, maka dia masuk, bisa ngerasuk. Kapan Quran hafal? Kan hafal mah di bibir, di pikiran, ilmu di otak. Belum jadi karakter jiwa, makomat belum. Nah, setan itu masuk apabila orang punya ilmu di otak, punya amal di fisik, tapi tidak punya ruh. Masuk. Bahkan ilmunya nanti untuk melakukan kejahatan. Tapi kata setan apa? La aghwiyannahum ajma'in. Rata semuanya akan saya goda. Illa min ibadika minhumul mukhlasun. Kecuali hambamu yang sudah selesai. Nah, ini selesai ini sudah mampu mengatasi nafsu. Ketika suratan hidup menimpa dia seberat apapun, maka jiwanya kuat karena kalau kata orang sufi, karena dia dengan Tuhan. Ini Tuhan dengan akhlak. Sabar sama musibah. Kalau punya sifat sabar, ya, maka musibah di bawah kekuatan sabar itu. Nah, tergantung musibah seperti apa yang menimpa dia, tergantung suratan hidup, kedudukan hidup, sabarnya pun ya segitu presentasinya.
Orang yang kedudukannya tinggi ya sabarnya tinggi dan terus. Maka Rasulullah SAW 100% sabarnya. Lihat bagaimana cerita hidupnya. Kita punya sabar 5% saja dari Rasulullah untuk nasib hidup yang kita miliki. Ini perlu sedikit saja sabar. Kalau nggak punya sama aja. Kenapa para wali itu musibahnya besar tapi kuat? Sabarnya lebih besar. Kita kecil aja musibahnya, nggak sabar. Nah, apabila ada rohaninya, maka setan lewat-lewat doang, nunggu lengah istilahnya. Coba ada hadis naumul alim asyaddu ala syaiton min ibadatil jahil. Bahkan di tahun kaul setan ngintip aja di masjid. Ya, lalu Nabi datang, ngapain lo? Saya mau goda orang sholat. Terus kenapa? Takut sama yang tidur. Kenapa? Yang tidurnya wali, yang sholatnya kita. Ya, yang sholatnya kita, yang tidurnya wali. Bahkan ungkapan orang makin berilmu makin tinggi setannya, betul. Tapi ketika jadi wali enggak. Al-Quran yang menyatakan illa min ibadika minhumul mukhlasun. Nah, maka kita jangan nyontoh-nyontoh wali. Meskipun bapak moyangnya misalnya wali, tidak. Nah, maka inilah yang dimaksud sir ini, nggak ada yang tahu. Karena malaikat nulis apa yang dilakukan oleh oleh fisiknya, oleh pikirannya, oleh hatinya. Ininya kosong dari khusyuk, khudu, syuhud, usul, ru'yatullah, yakin, ya, hakul yakin. Kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu menghabiskan semua pahala kebaikan seperti api membakar kayu kering. Ada orang ahli ibadah, ahli ilmu dengki, sudah tak ada gunanya. Mendengki orang, mendengki Allah, selesai. Ya, orang dengan gampang wali sama kita, emang dia gak ada setannya? Gak ada. Nah, ini kita yang ngomong begitu setan itu. Tidak ada. Kalau nafsu, lah ada nafsu mah nggak berhenti. Makanya ketika Imam Judaidi ditanya, ya al-imam, hal wali yazni? Naam. Hal wali yasriq? Naam. Imam wali berzina? Ya. Wali mencuri? Ya. Karena Allah takdirkan, Allah menciptakan. Wa qaddarahu takdira. Takdir. Tetapi taba alaihim liyatuba. Tapi Allah kasih taubat agar bertobat. Sudah. Yang namanya dosa menurut syariat pelanggaran fisik terhadap perintah dan larangan. Tapi hati mereka tidak pernah lupa dengan Allah. Itu saja. Kita merasa ibadah itu ruku sujud, hati nggak pernah ingat Allah. Makanya ngakunya soleh. Dosa sama, bedanya tidak taubat, itu saja. Nah, orang ngelihat agama fisik dikiranya apabila dosa, wah sudah, lulu. Ya, tidak. Kecuali Nabi, malaikat tidak ada dosa. Dalam dosa kan syariat, menurut umum, menurut agama kita dosa itu syariat. Tapi bagi kita gibah, ya, dengki, haram, ya, nggak, itu sama sekali nggak dipikirin, nggak. Padahal agama untuk menghilangkan itu. Nah, ini maksud daripada sir. Bahkan kalau dijelaskan menurut kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, sir, ruh, kalbu, ini akal. Akal ini udah fisik, udah. Akal ini punya fisik.
bukan ruh kalau akal. Nah, cuman akal ini di tengah. Kalau ruh yang mimpin, akalnya bagus. Kalau nafsu yang mimpin, akalnya buruk. Nah ini maka akal disebut syariat. Kalau ini kalbu torekot, ruh makrifat, ini hakikat katanya. Nah ini yang dikatakan kalau kalau syariat ini adalah rupa manusia. Kalau ini fi'il Allah, ini sifat Allah, ini zat Allah. Maka sir itu sebetulnya zat Allah. Kalau sudah Allah yang mengendalikan, ya, maka tidak dapat siapapun yang mengalahkan. Itu sir yang dimaksud. Istilahnya kan setiap ciptaan begini. Ciptaan itu kan zat, ilmunya, bikin, karyanya kan 4. Karya, bikin, fi'il, ilmu, sifat, zatnya yang membuatnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karya ini ada karena dibikin. Kalau kita kan yang memang bayangan kita ngebikin itu pakai waktu, bikin ada. Tapi perbuatan Allah tanpa waktu. Dari zat Allah kepengen aroda, apabila aroda kan ada di ilmunya. Tandanya ilmu ngomong an yaqula lahu, ya, kun fayakunul kaun ada. Itu sekali doang. Ini dari awal dunia diciptakan sampai nanti akhirat, bahkan sampai hidup di surga, itu sekali saja kun. Tapi akal untuk memahaminya, kalau ngelihat aplikasinya, katakan kita ini aplikasi Tuhan, katakan aplikasinya kan zat, sifat, fi'il, ciptaan. Namun kita mah terbatas, kurang, pakai waktu, pakai tempat, pakai jarak, pakai masa. Allah kan di luar semua itu, tapi tetap. Makanya kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Kalau mau paham Tuhan, lihat surahnya makhluk. Wala tafakkaru fi dzati. Karena zat nggak bisa dipikirkan. Karena Allah menciptakan Nabi manusia itu ala suratihi. Ini surahnya. Gitu. Nah maka sir orang yang sudah dekat dengan Allah, ya, tidak cukup waktunya untuk mempretelkan, artinya mendetailkan tentang simbol-simbol itu. Dekat itu bukan banyaknya ibadah, tetapi banyaknya sifat Allah yang masuk ke rohaninya. Itu dekat. Taib. Salah satu ungkapan sir, as-sirru la yaqsuduhu syaitan. Setan tidak merusak. Wa la yaktubuhul malakan. Malaikat nggak bisa nulis. Coba, orang ngasih, malaikat nulis memberi, tapi ikhlasnya nggak ditulis malaikat. Ini ikhlasnya 1%, ini 3%, ini 2%, ini 10%, ini 20%, 40%, 100%. Enggak, ngasih saja. Ya. Setelah itu persidangan itu diserahkan kepada Allah. Nah orang yang kalau sudah ikhlas, setan nggak bisa merusaknya. Saya mengumpamanya begini, memberi itu kan syariat. Saya ulang-ulang itu saja ceritanya supaya bisa dikiaskan kepada yang lain. Memberi itu kan syariat. Lihat Al-Quran, hadisnya memberi, bagus banget. Dalam hadis memberi banyak. Lalu analisa ulama, orang yang suka memberi, berbagi, dari segi sosial, dari segi psikologi, dari segi hatta dari segi bisnis. Orang memberi nanti balasannya orang udah, ya. Itu kan bicara lain, memberi. Tetapi memberi ini adalah amal yang timbul dari jiwa rohani. Memberi ini sebetulnya timbul dari sifat, karakter, makomat, akhlak, dermawan, karim, sakha.
Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan syarat seorang mau yang menjadi mursyid itu adalah pertama punya sifat sakhaun, dermawan. Memberi, bukan menyimpan. Ilmu, waktu, pikiran, apalagi harta mah nggak ada nilainya. Nah ini memberinya ini syariat, tetapi ya, kalau bukan atau kalau tidak punya sifat dermawan, ini memberi cuma keperluan pikiran, kemaslahatan, nafsu, diri. Coba binatang ngasih kalau takut dimakan, ya. Memberi makan kepada anaknya kena darah dagingnya, itu binatang. Ada orang misalnya, kenapa saya tidak mau menyakiti? Gampang saja, karena saya tidak mau disakiti. Gitu saja, simpel. Kata dia mah itu filsafat banget, goblok banget itu. Binatang juga begitu. Agama itu menyuruh berbuat baik meskipun orang berbuat buruk. Kenapa? Karena tidak ada yang melakukan sesuatu itu semua kecuali Allah. Ujian bagi kita, selesai. Nah maka memberi itu syariatnya, dermawan sifat itulah hakikatnya. Karena kalau punya sifat dermawan, mau yang nerima pemberian itu nyaci, nggak bisa. Dia melawan karakter itu, tetap memberi. Lihat cerita para wali, para nabi, cerita nabi. Kalau lewat diludahin sama orang Yahudi, dilemparin, udah. Begitu besok yang ngeludahin nggak ada, nyari, malah bawa roti, ngejenguk. Mana ente kok nggak ada hari ini? Tuh, coba. Kalau kata kita mah, goblok banget itu orang ya. Lah iya, memang orang berakhlak mah goblok. Gitu, menurut pandangan materialistik. Orang ingin memberikan kebaikan. Ya, saya sering mengatakan, pengen punya anak sabar, bukan tiap hari sabar. Lah kagak sabar, orang dia ngasih nggak sabar. Coba sabarin, ngasih sabar namanya. Nerima sabar anaknya, selesai. Sabar bukan nggak marah, sabar bukan nggak nyubit, bukan. Gitu. Menyabari, menunggui hingga dia baik, selesai. Tidak menilainya rendah, tidak mengatakan, ya, tidak. Nah ini yang tidak bisa dilihat, sifat ini. Nah orang memberikan baik, ditulis malaikat baik, diungkit, dihapus lagi. Gitu. Udah memberi baik, udah 10 tahun, ya, diungkit, udah terhapus. Kalau pahala ditimbang dengan keburukan, tapi pengaruh kepada rohani dihapus langsung. Semua amal memberikan kesucian kepada rohani, tetapi kemudian ternyata amal itu diungkit, dihapus kesannya kepada rohani. Enggak timbul ma'rifat, enggak timbul. Maka banyak orang berilmu dan beramal tidak kenal Allah sampai mati. Karena akhlaknya tidak pernah dibersihkan yang buruk untuk menjadi yang baik. Sombong, mengaku, tidak tawadu, sudah, bukan orang yang nggak tahu, tidak khusyuk. Nah itu yang tidak bisa ditulis oleh malaikat. Kemudian wa yastaksiru bi ilmihil jabbaru, yastaksiru bi ilmihi itu hanya dimonopoli pengetahuannya itu oleh Allah saja. Al-Jabbar itu Allah. Yang mengetahui itu hanya Allah saja. Wala taqifu alaihil agyar. Agyar itu manusia, la taqifu alaih. Enggak bisa melihatnya, mengkajinya, menelaahnya, enggak bisa. La yaqifu alaihi ya la yaqali alaih. Enggak bisa mentelaahnya. La ya'lamul wali illa wali, paling banter begitu. Lah ini enggak kita, ada wali di mana? Sono di apa? Di atas gunung Cermek.
Ya. Lagi ngapain? Di gua dia mah diam aja. Dari satu wali, enggak saya ketemu itu wali. Lu wali? Enak aja. Ya, bas disamperin di sana, telanjang pakai kolor doang. Ya. Nah itu. Terus Imam Ibn Atta mengatakan mastudi api ghaibis sarair. Ini sarair ini hati, tempat yang tersimpan di dalam sarair yang gaib. Asalnya as-sarairul ghaibiyah. Cuman sifat itu dipindahkan menjadi mudhaf. Nah, karena ya tidak kena hukum tabe, maka tetap ya dimuzakarkan di ghaibus sarair. Yang tersimpan di dalam hati yang gaib yang tidak diketahui. Zahara fi syahadati zawahir, itu akan nampak di zahir yang nyata. Nampak. Orang berbuat itu berdasarkan isi hatinya. Nah, itu sarair adalah sir yang paling dalam. Katakanlah, sebetulnya yang ingin dikatakan, kalau di dalam sirnya tidak ada akhlak, entar dia kelihatan dalam perilakunya, itu maksudnya. Karena balagoh itu terkadang disebut tempatnya yang dimaksud isinya. Somanaharuhu, telah puasa siangnya, orang yang puasa bukan siang. Karena hikmah Imam Ibn Atta bukan hanya menggunakan istilah sufi, bukan istilah kamus, tetapi juga menggunakan ya, bahasa balagoh yang tinggi. Nggak bisa diraba-raba begitu artinya. Mesti orang yang punya pengalaman tarbiyah sufiyah yang membaca hikam itu. Kalau enggak, adem aja. Lalu Al-Anwar, ini sebetulnya Anwar ini punya hikmah yang berikutnya. Al-Anwaru matayal qulubi wal asrar. Anwar tunggangan. Saya salah salah mengatakan tadi itu. Sarair itu isinya ya, asrar itu tempatnya, maaf. Ya. Anwar itu kendaraan hati dan asrar. Kulub, hati masih belum ada isinya kulub. Kalau istilah nafsu di kulub itu masih nafsu lawamah, kulub. Kalau sudah ke fuad atau ruh, ini nafsunya sudah mutmainnah. Kalau makin ke bawah, radiyah. Kalau kulub masih lawamah. Antara nafsu dengan kekuatan rohani yang dimilikinya masih bulak-balik. Qalb itu kan bulak-balik. Namun kita mengatakan ini kalbu, yaitu istilah fisik. Tapi kalau kalbu istilah batin, satu kondisi rohani yang masih dalam keadaan labil. Kalau istilah supinya, kalau sudah sifat jatuh ke fuad atau ke sir, itu namanya makom. Tapi kalau masih di kulub, namanya hal. Ya. Mereka mencoba untuk membuat istilah dari berbagai sudut agar jelas sistematikanya. Cahaya ini apa? Isinya. Sir juga cahaya itu. Tapi ini untuk membedakan antara isi dengan tempat, maka cahaya. Ruh cahaya juga. Itu ruh yang umum, ruh ya, cahaya juga. Maka ruh itu adalah latifatun nuroniyatun robbaniyatun. Halus, cahayanya tadi banafsaji, ungu bersih. Rabbaniyah urusan Tuhan. Kulir ruh min amri rabbi.
Maka akhlak itu tunggangan hati. Matoyal qulub. Kalau ada akhlaknya, maka orang akan ikut dengan akhlak. Asrarnya juga ikut dengan akhlak. Ini orang yang hidup dengan sir, dengan Allah, dengan hak. Ini yang dikatakan tadi, ya, malaikat hanya nulis perbuatannya saja. Tapi makanya kan ada hadis, ada orang yang nggak kenal di dunia, begitu di akhirat paling tinggi, kan begitu ada. Ada artinya orang di akhirat nakirah, tapi di dunia, tapi di akhirat ternyata ya, ditaruh di manabiril anwar fayaghbituhumul malaikatu wal anbiya war rusul. Ada tiba-tiba orang nanti di akhirat didudukin di mimbar yang penuh bercahaya berkilauan. Semua para nabi, siapa itu? Mahum anbiya, mereka bukan nabi, bukan. Tapi semua orang pada cemburu, enggak kenal min. Itu orang yang hanya ibadahnya untuk Allah saja, sampai enggak ketahuan. Wali itu mungkin dari kata-kata itu akhirnya orang awam nebak, wah sembunyi no di gua Gunung Cermek pakai celana kolor doang. Ya. Yang tahu orang awam, lah kan yang tahu wali. Sembayang kagak. Ya. Sekolahnya aja cuman lulusan sarkup, sarjana kuburan. Nah, sir maknanya banyak menurut lugah tuh. Mayuktab, sir. Yang tersembunyi sir. Sir adalah al-aslu. Kenapa? Karena perbuatan datangnya dari sir. Kalau sirnya kosong, maka orang gak berbuat baik. Itu hakikat. Pak, kita ini berbuat baik karena tahu ilmu. Karakter itu tidak punya, tidak disir di asalnya, nggak ada sifat baik, nggak ada. Maka ketika berbuat baik pengen dipuji, makanya capek berbuat baiknya. Ya. Kalau ada orang doang, nggak ada orang nggak berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baiknya bukan untuk Allah. Arti bukan untuk Allah itu bukan untuk kemauan yang ada di batinnya. Batin itu Allah. Enggak, untuk tuntutan pengen dipuji orang. Kalau kata orang jelek, ntar juga nangis, aku menyesal. Oh, berbuat buruk. Kenapa? Karena dipandai, dianggap buruk. Coba kalau dosanya nggak ketahuan sama orang, soleh baik ngakunya. Tobatnya menangis. Ini agama tanpa rohani. Banyak orang berbuat dosa nangis. Kenapa nangis? Udah ketahuan orang bahwa dia jelek, nangis. Tahu akalnya itu dosa, baru pikirannya ntar mah dosa lagi. Ya. Maka sir asal itu sir. Setelah kita ilmu tahu segala perbuatan baik, syariat, amal, soleh, kita udah biasa ngerjain fisik, bikin hakikatnya agar ringan melakukannya. Makanya kata orang sufi mengatakan nahnu qaumun ya'budunallah bila kasalin wala malalin wala fatratin wala dha'fin wala. Kami adalah golongan orang yang kalau melakukan ibadah nggak males, nggak capek, nggak bosen, nggak boring, nggak ada rasanya. Kenapa? Karena bukan dia, Allah yang melakukan, nggak ada rasanya. Orang sufi mengumpamakan nggak ada rasanya itu seperti seorang suami duduk dengan istri. Duduk dengan istri berdempetan, nggak ada rasanya. Coba duduk dengan perempuan tetangga, ngeter. Lah udah jadi bini mah, lagi sebelum jadi bini mah, buset cakep men ya. Begitu udah jadi bini, jadi suami, lagi nengan suami gua hidungnya nemprak amat. Barang udah jadi suami lagi belum mah. Waktu itu Arab itu pesek Arab baik. Ya.
Itu nafsu dengan akal lain. Apalagi kalau udah bukan akal lah. Ya. Sampai ulama sufi itu merasakan bahwa dia nggak merasa berbuat, nggak ada semangat berbuat, semuanya dari Allah, semangat yang sifatnya emosional, ya, nggak ada, semua semangatnya ruhiyah, bukan aku tapi Allah. Jadi itulah hamba yang murni, nggak ada rasanya. Ya. Tuh kata mereka nggak ada rasanya, kita jadi bingung rasanya apa? Orang kita nggak ada rasanya, orang nggak tahu kita. Cuman ilustrasinya begitu, ya. Ilustrasinya itu Imam Ibnu Arabi yang mengilustrasikan seperti ama bini, begitu itu Imam Ibnu Arabi. Karena Imam Ibnu Arabi bininya itu paling cantik, sampai dia bilang karena kecantikan istri saya itulah yang membuat saya semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Jamalullah, cantik, kesemsem. Nih, saya sering mencontohkan kan, wali yang seperti itu nafsunya ada, lah normal, full, normal, mal. Imam Ibnu Arabi melihat perempuan cantik, lalu dia teriak Allah. Sekarang kita tanya, maaf, tergerak gak nafsunya? Asli. Gila. Pengen nyolek, lah normal. Tapi ruhnya itu yang kenal dengan Allah, dia menyaksikan itu adalah khalqullah, jamaluh. Tadinya di Mekah cuma ngaji doang, karena ngelihat cantik, nafsunya keluar, maka dia melamar jadi istrinya. Apabila dia mau menulis sesuatu, dia pandang istrinya, dia tulis tentang hakikat. Ya. Tapi dia sendiri orang yang sudah sampai, biar katanya tadinya bininya cakep, tetap dia adem baik. Berarti beliau mengilustrasikan itu. Kan ngerti kita. Iya bener ya. Coba bini ditinggal, I miss you, I love you, I miss you too, I love you too. Nggak ada lagi apalnya, mana itu doang, itu aja saya. Ya, SMS. Nggak ada lagi. Ya. I love you so much. Habis udah habis, ya, kangen, rindu, aku cinta padamu, terus akhirnya ana bahibbuk, udah akhirnya I love you so much, habis apalagi ya, udah jauh, udah deket mah adem baik. Nah itu perumpamaannya seperti itu, tidak mengaku dia berbuat, semua Allah. Itu banyak makna. Kemudian wasir bistilahi ahli al-aqiqah. Apa sir menurut orang sufi? Latifatun muda'atun fil qalbi. Lembut, tersimpan di kalbu. Karena aplikasinya kalbu. Fuad di dalamnya, sir di dalamnya. Karena kalau di bawah kalbu limpah. Apa terus yang panjang itu ucus, yang orang sini mah ucus katanya, usus. Maka frekuensinya di kalbu itu. Wa ashrab minal qalbi karuhi fil badan. Fungsinya sir itu seperti ruh bagi badan. Ini badan punya hidup sendiri, punya kehidupan sendiri, ruh. Maksudnya ruh di sini kehidupan. Ya, maka ruh dalam arti latifah, ya, nyawa itu sir yang membuat dia hidup. Karena sifat-sifat rohani, kalau sifat-sifat jasad, ya sifat-sifat jasad, mata, ya, mulut, bicara, mendengar, gitu. Tapi kalau sifat nyawa ada di roh, ada di sir itu, ya, ada di sir. Fuad, sir itu dekat saja. Fuad, ya, orang berakhlak
jadi di fuad semua. Apabila dia sudah hilang, artinya bukan hilang, dia sudah sempurna, kemudian dia menyaksikan bahwa ini semua milik Allah, itu sir, kondisi itu sir. Jadi sir fuad itu frekuensi atau tahapan, bukan tempat, bukan tahapan. Baik. Wa asyraf minal qalbi, lebih mulia daripada hati. Mahallul musyahadah, tempatnya syuhud, sir. Wa ma khafiya anil khalqi, sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk. Fala ya'lamu bihi ilal haq, yang tahu hanya Allah. Makanya syuhudul haqqi bil haqqi. Orang apabila sudah punya sir, apabila melakukan apa saja, ngakunya Allah, bukan dia. Nggak ngaku maksudnya. Itu syuhudul haqqi bil haqqi, menyaksikan Allah dengan Allah, nggak ngaku. Ada orang jahat kepada dia, dia merasanya, pandangannya, pahamnya, ya, adalah Allah memuji dia. Apakah dia memprediksi orangnya? Kagak. Cuman dia melihat syariat bahwa itu buruk. Ini objek dakwah, Allah merintahkan. Ini pasangan dari baik. Ini hikmah sebagai rahmat. Udah. Jadi enggak dihina orangnya, enggak. Maka itu bedanya ketika orang pakih jauh duduknya dengan ahli maksiat, ketika orang sufi nempel. Ya. Kalau kita perlu bergaul dengan orang baik, orang buruk kita yang terpengaruh. Ya. Kenapa pengen jadi wali? Wah, saya mah dakwahnya mau orang buruk, jadi wali udah. Banyak orang hanya ghairal haqiqah, bukan hakikat. Karena ngedenger, ngebaca, terus ngebayangin dirinya. Wa khafa'un bainal adami wal wujudi mawjudun fi makna. Dia bukan ada dan bukan tidak ada, tetapi kandungannya, hakikatnya ada. Bagaimana itu? Khayal kan? Ada pun tidak, tidak ada pun tidak. Khayal. Tetapi ada. Hakikatnya, maknanya ada. Artinya abstrak, sifat. Saya pernah bilang begini, kamu ada tidak? Ada. Mana kamumu? Kan kalau ditanya kamu ada, artinya dirimu, zatmu kan ada. Oke, coba datangkan, tunjukkan mana akumu itu mana, dirimu itu mana, zatmu itu mana. Dia berdiri, ini yang mana? Maka kita tanya, ini kepala, ini mata, ini hidung, ini mulut, ini telinga, ini tangan, ini perut, ini kaki. Ini sifat, semuanya sifat. Sifat semuanya. Ya. Mana zatmu? Memang sifat itu kalau tidak ada zat mau berdiri di mana? Tapi kira-kira kalau tidak ada sifat, apa bentuknya zat? Itu sebab mana wujudmu? Tidak ada. Memang ada itu hanya Allah. Ya. Bukan hanya bicara tentang sifat yang ada di dalam sir itu, bukan ada, bukan tidak ada. Dalam kacamata logika maksudnya. Baik. Wa ma ghayyabaul haqqu wa lam yushraf alaihi al-khalqu wa lam yushrif alaihi al-khalqu. Ya. Sesuatu yang digaibkan oleh Allah. Artinya memang Allah yang tahu maksudnya. Yang digaibkan oleh Allah itu hanya Allah yang tahu, karena dia tahu yang gaib.
Padahal tidak ada yang gaib bagi Allah. Ini bahasa ya. Jangan kita artikan emang sengaja Allah tutupin. Karena dia ngebacanya ma ghayyabahul khalqu, digaibkan oleh. Berarti Allah tutupin. Bukan, hanya Allah yang tahu. Ya. Walam yusyrik alaihil khalqu. Makhluk nggak bisa menyongsongnya, menyambutnya, melihatnya, tidak bisa. Fasirul khalqi ma asyrafa alaihil haqqu bila wasitah. Maka sir makhluk sesuatu yang hanya Allah saja yang mengawasinya. Ya, tanpa ada sarana, tidak. Sir itu Allah saja. Sir itu Allah, udah. Ketika Hallaj mengatakan anal haq, itu maksudnya saya hidup dengan Allah, di mana Allah itu telah mentajalikan sifat-sifatnya yang mengendalikanku berupa akhlak mulia untuk tetap kembali kepadanya. Dan di situ aku menyaksikan bahwa semua dari Allah. Panjang itu tafsirannya. Dia ngaku Tuhan. Ente otak cetek banget sih ada orang ngaku Tuhan. Itu otak cetek, nggak mau. Apalagi kalau yang ngaku orang yang ibadah. Cuman ngomong itu juga nggak pakai akal. Jadi bikin problem, ya betul. Ya. Wasirul haqqi ma yattali alaihil haqq. Sir Allah hanya diketahui oleh Allah. Makanya kata Nabi Isa apa? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu yang ada dalam diriku, tetapi aku tidak tahu yang ada dalam dirimu. Itu semua istilah nafs, sir. Atau dikatakan dalam hadis bikinan orang sufi, dikatakan ana sirru al insanu sirri wa ana sirru. Banyak istilah itu. Imam Ibn Arabi mengatakan, ya aini, ya kaunak kauni wa aini ainuk, katanya. Jasadku jasadmu, jasadmu jasadku, ruhku ruhmu. Artinya semuanya dari Allah. Udah. Itu istilahnya mereka ngomong hub. Kalau kau tidak percaya padaku, belahlah dadaku dengan pisau ini. Maksudnya aku cinta padamu. Udah. Itu bahasa. Baik. Walizalika qalu, oleh karena itu mereka berkata sudurul ahrar. Apa sudur? Sodr. Sodr itu dada, tapi kinayah maksudnya adalah puadun. Ya. Bukan kalbu lagi. Sudur lebih dekat ke puad. Yang disebut semuanya. Kalbu pun di dalam sudur. Ya. Tetapi menyebut sodrus sodr, tengahnya tengah, puad, lebih dekat kepada sir. Apa? Dadanya al-ahrar ini wali, orang yang bebas dari segala ketergantungan selain Allah. Kuburul asrar, tempat kubur itu apa? Kuburan itu kan tempat yang menyembunyikan jasad. Dikubur kan ditutup. Maka puad itu tutupnya sir. Tapi yang disebut kinayahnya dada kan fisik. Wali hidupnya dengan sir, dengan Allah, dengan zat Allah. Itu yang disebut ma'rifatuz zat, fana fi zat. Itu istilah itu, jangan sampai salah memahaminya. Bukan fana itu orang yang ekstasi. Lihat
tulisan-tulisan filsafat, panah ekstasi. Pas ekstasinya di maknanya makna apa ekstasi? Play, mabok. Jadi makanya kalau ada wali-wali yang namanya mabok-mabok begitu, wali-wali, bukan itu orang gila. Perlu dipahami, orang gila itu tetap gila apapun sebabnya. Mau gila tahta, gila Toyota, gila wanita, gila senjata, atau gila Allah, tetap yang namanya gila itu hilang akal, nggak ada hukum syariatnya, itu rahmat. Selamat udah. Apa sebab dia gila? Allah. Ya sama, mau gila Allah, mau gila harta. Lah emang semua ciptaan ini apanya Allah? Orang gila itu hilang akal, selesai, bukan wali. Nyari wangsit di orang gila. Oh enggak, dia keturunan Sunan Gunung Jati. Sama aja, kalau gila mah gila aja. Ya. Sudurul akhrar kuburul asrar. Di dalam dada para wali tersimpan berbagai sifat keluhuran, sifat Allah. Itulah asrar. Sama dengan ungkapan kuburul aulia babun min abwabillah. Kuburan wali salah satu pintu Allah. Bukan kuburan itu. Nih, untuk mendapat hidayah itu mesti mengambil asror makomat dari hati wali. Itu maksudnya. Karena itu pintu Allah. Benar datangin kuburan aja. Ini kubur udah mati. Sarana untuk dapat rezeki rohani itu tetap kepada yang hidup. Yang mati hanya iktibar, ibrah. Nah coba, ketika meskipun kubul aulia, kalau tidak ada penerusnya, apakah kuburan mendidik manusia? Tidak. Kalau tidak mewarisi dari hati si wali itu generasinya, lah paling kuburannya cuma dijadiin tempat minta duit kotak, karena nggak ada pewarisnya. Kalau ada, bukan itu yang dikembangkan, bukan. Meskipun jauh, tapi kalau mewarisi itu. Maka ada orang qasidah, dalam qasidah orang sufi, Syekhuna Syekhu Ahmad, gurunya namanya Ahmad. Al-waliyu ibnul wali, Syekhuna Syekhu Ahmad, al-waliyu ibnul wali. Ya. Ini wali, anak wali, bukan anak wali, itu bukan anak darah, anak rohani. Ya. Bukan anak darah. Bukan dari istrinya pertama, bukan dari istrinya kedua, bukan istrinya ketiga, karena wali bininya banyak. Bukan dari istrinya keempat, bukan. Mungkin orang lain, tapi anaknya rohaninya. Itulah asrar ilahiyah. Orang nggak ngelihat ada kuburan paling wali juga, Kanjeng Sinuwun Syarif Hidayatullah, nggak berbuat apa-apa kalau nggak ada yang warisin kalbunya. Itu yang dimaksud kubrul aulia babun min abwabillah, adalah sir di dalam yang terkubur di dalam dada itu. Ketika hidup tidak diwarisi, ya bahkan didengkii, sudah tamat. Wakila as-sirru mahallu syahadah waruhu mahallul mahabbah. Ada lagi yang mengatakan sir tempatnya syahadah, ruh tempatnya mahabbah, wal qalbu mahallul ma'rifah. Ma'rifah di sini iman maksudnya. Wakila as-sir salasatun, sir ada tiga, sirrul ilmi,
Wa huwa haqiqatul alimina billahi ta'ala. Orang yang kenal Allah itu dia mempunyai ilmu sir. Ilmu sir itu akhlak yang telah dimiliki penuh di hatinya. Akhlak itu yang membuat dia tahu secara fitrah. Itu sirul ilmi. Kemudian sirul hal wa huwa ma'rifatu muradillahi fil hal. Dalam kondisi apapun dia mengerti kehendak Allah. Tidak husnudzon, ya, tidak suudzon kepada Allah. Wasirul haqiqah huwa ma waqa'at bihil isyarah. Kalau dia mengetahui rahasia hakikat, dia mengetahui isyarat Tuhan. Kejadian di mana dia mengerti maksudnya. Kejadian kepada orang dia mengerti pendidikan untuk dirinya. Ya. Ada orang dinasehatin dengan kata-kata nggak denger. Ada orang nggak perlu dinasehatin. Ya. Cuma disikapi saja, ngerti langsung. Makanya dikatakan wabil isyaratil labibu yafhamu. Orang kalau bijak, kalau hatinya bagus, dengan isyarat ngerti. Karena orang kalau emang bader, ya, diberitahu dengan kata-kata juga nggak bisa melaksanakan. Ya, orang kalau memang ya, dia cerdas, nggak pakai ngomong. Anak misalnya sama orang tua belum minta anak udah ngerti. Tahu siapa? Udah ngerti baik. Itu. Lah kalau emang bader mah, ambilin gua air. Ntar dulu ya, coba. Lah kan apa berbunyi kata-kata, masih ntar dulu. Boro-boro mahamin, ngelihat keadaan, langsung oh ini isyaratnya ini. Wa rubbama aradal muallifu bihadzal ismi li risalati an yaftahallah asrar as-suluk wasyuhud ala sirri salik. Barangkali kenapa Syekh Yusuf Makassar menamakan kitabnya Sirrul Asrar, agar Allah membuka rahasia suluk dan suhud kepada sir si salik. Wahiyya mahtisariha tuwajjah ibaratuha wa tusra isyaratuha. Kitab ini meskipun singkat tapi kata-katanya punya arahan, memberikan arahan. Ada arahan-arahan, ya. Kata-katanya itu ada arahan-arahan, bukan kata-kata arti yang dilihat, tetapi ya. Karena saya melihat, saya membaca matan ini berulang-ulang. Sebelum saya memberikan judul satu persatu, ulang lagi. Ada satu yang unik. Katakanlah dari buku ini saya mengerti kalau beliau mengatakan bahwasanya syariat itu fisik, hakikat itu akhlak. Nah, ketika ini adalah syariat itu diperintah oleh Nabi, karena itu zahir Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Rukunya kan mesti seperti Nabi, tetapi hakikatnya ketika ruku itu kan merendah, maka sifat rendahnya juga seperti sifat Nabi, akhlak. Nah, ketika kita telah mengetahui ilmu ini, untuk mendapatkan ininya maka dengan tarekot. Maka dia bilang, orang apabila melakukan syariat dengan tarekat, ini berarti tarekat Muhammad. Jadi tasawuf itu tarekat nubuwah, tarekat Muhammad. Jangan di kita ini tarekat banyak bumbu lokal. Ya, banyak bumbu lokal, banyak terasi, banyak mecin, banyak apa aja. Bahkan dia bilang semua itu adalah al-ittiba'ul kamil. Sampai seperti itu. Ngikut Nabi itu ngikut zohirnya dan ngikut batinnya. Inilah cara Nabi. Coba
Oke, ini katakan cara lain dari beliau untuk menjelaskan tentang agama dan hakikatnya. Tetapi keunikan cara beliau, ya, tidak secara langsung beliau mengatakan begini sistematisnya. Tapi kalau kita baca terus, ketangkap arahannya. Itu sebab di sarah itu saya mengatakan tuwajjah ibaratuha. Ibaratnya ternyata mengarahkan suatu paham tertentu. Wa tusra isyaratuha. Jika kita mengerti ibaratnya, akan kita tangkap maknanya di batin. Oh, mengalir isyaratnya di dalam diri. Ya. Ketika saya baca, baru saya buat sarah di bawahnya. Dan saya tulis, oh kata-katanya punya arahan. Kenapa dia buat begini, buat begini, buat begini, buat begini. Setelah dia baca zikir, setelah dia menerangkan zikir, dia menceritakan bahwa alam ini bertasbih. Hakikatnya Allah yang membuat dia bertasbih. Semua bunyi adalah Allah yang menuturkannya, mengucapkannya. Habis itu lari. Semua ini tidak ada buruk, semuanya baik. Buruk itu hanya berdasarkan syariat terus. Ini kenapa ngelantur ke sini? Di situ saya mendapatkan pantas Imam Junaidi mengatakan dosa itu bukan melanggar syariat, dosa itu lupa Allah. Karena kalau sembahyang mah bocah juga sembahyang. Tong sembahyang tong, iya. Ya, anak saya 7 tahun begitu dengar azan teriak langsung jamaah. Udah. Wali bener. Ya, udah kayak Kijahari sholatnya jamaah terus. Jamaah. Wah. Ya. Udah, habis itu ngamuk-ngamuk sama ibunya. Ya. Ngatain apa baik. Tetapi kembali ke Allah enggak? Melihat enggak bahwa semua itu dari Allah? Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.